Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 6, ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah adanya peran ganda di dalam kehidupan kerohanian umat manusia. Ada suatu survei yang dilakukan terhadap anak-anak muda umat Kristiani yang dulunya secara rutin rajin untuk beribadah di dalam aktivitas gerejawi, tetapi akhirnya mereka enggan pergi lagi. Alasan yang paling utama mengapa mereka undur dari aktivitas peribadatan gerejawi itu adalah karena para kaum muda itu merasa muak dengan adanya kemunafikan orang atau umat Kristiani, khususnya di antara para pemimpin yang melaksanakan tugas pelayanan gerejawi itu. Suatu tindakan atau perbuatan yang munafik secara fisik adalah orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan kerohanian seperti halnya soal berpuasa, tetapi wajahnya cari perhatian dengan memasang muka muram dan badan lesu supaya orang lain melihat dan tahu bahwa ia sedang berpuasa. Atau dengan mudahnya berderai linangan air mata ketika menyanyikan lagu bernada atau bersyair sedih tentang cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Akan tetapi ia juga terus mengeluh dan malah mempersalahkan orang lain karena kesulitan hidup yang sedang dialaminya. Sikap seperti itu sesungguhnya sangat memuakkan, sebab seperti orang yang memang memerankan ganda sebagai seorang aktor yang perannya itu bersifat ganda, dan perilakunya itu justru banyak terjadi pada lingkungan umat Kristiani di dalam komunitas persekutuan gerejawi. Dari hasil suatu survei yang pernah dilakukan, hasilnya juga sungguh mengejutkan, di mana orang dunia ini bercerai, orang Kristen juga. Orang dunia hedonistik, orang Kristen juga. Orang dunia ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga, orang Kristen juga. Orang dunia ini rasis, orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Kenapa tidak ada bedanya antara orang-orang dunia dengan orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus? Ini bisa terjadi karena orang Kristen sepertinya sibuk untuk melakukan kegiatan atau pelayanan guna memuji, memuliakan nama Tuhan Allah. Akan tetapi ketika mereka menjalaninya tanpa menghadirkan tentang keberadaan Allah yang Maha Kudus itu di dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, sibuk melakukan kegiatan gerejawi, tetapi bisa saja kita ini tidak memiliki relasi atau hubungan secara rohani dengan Allah pencipta dan pemelihara kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, hati-hatilah bahwa jika kita sibuk dengan aktivitas atau kegiatan rohani, maka hal itu belum tentu kita dapat menampilkan hidup kerohanian kita secara baik. Bisa dan dapat saja bahwa kita terlihat seperti orang munafik yang telah Tuhan Yesus firmankan pada ayat renungan firman Tuhan hari ini. Hidup sebagai orang yang memang sungguh-sungguh mau beriman percaya kepada Kristus, yang terbagi-bagi antara yang bersifat rohani dan yang bersifat jasmani, itu sungguh-sungguh sering kali terjadi
bisa di bibir berkata iya, padahal dalam hati berteriak tidak. Kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi kita mendiamkan dan mengabaikan orang sesama kita yang memerlukan pertolongan. Untuk itu marilah kita mau untuk mencontoh dan meladani sikap, tindakan, perbuatan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah dilakukannya kepada umat manusia itu, dan menyelesaikan segala tugas tanggung jawab pelayanannya yang sungguh perlu bagi kita semua. Janganlah di antara kita ini ada yang mempunyai motivasi lain di dalam melakukan kegiatan apapun, khususnya di bidang kerohanian, terutama kalau kita sebagai public figure di antara orang-orang yang memang bersatu dalam komunitas pelayanan gerejawi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memang mengingatkan kami pada hari ini untuk sungguh-sungguh jangan kami sampai mempunyai peran ganda di dalam melakukan aktivitas pelayanan di antara komunitas gerejawi itu sendiri maupun juga di luarnya, supaya ketika kami memang dipakai oleh Tuhan dalam tugas panggilan khusus di lingkungan para pemimpin atau pengurus gerejamu, kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini juga Bapa, kami ingat untuk berdoa bagi kami semua yang merasakan beban berat akibat menderita berbagai macam sakit penyakit. Oh Tuhan, tolonglah kami, khususnya karena gangguan pandemi COVID-19 sekarang ini. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh berharap Bapa, sebagaimana umat manusia yang Kristiani di seluruh dunia bermohon supaya hancurkanlah kuasa pandemi COVID-19 ini dari kehidupan umat manusia, khususnya yang ada di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.